Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana, NIM 877395572, mahasiswa UPBJJ Sambas. Baiklah, di sini saya akan membuat video dan mata kuliah, tugas ataupun baiklah, di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah di inovasi pembelajaran. Adapun untuk memenuhi tugas 3. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan cara kerja dan manfaat praktis dari sistem asesmen adaptif berbasis AL dan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya secara sederhana. Nah, apa sih itu asesmen adaptif berbasis AL? Asesmen adaptif berbasis AL adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis sesuai kemampuan peserta. Teknologi ini memanfaatkan konsep secara komputer untuk membuat tes itu lebih akurat dan efisien. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, tes dimulai dengan soal yang singkat sedang. Sistem AL itu memulai dari level yang dianggap netral untuk semua peserta. Kemudian AL menganalisis setiap jawaban secara real time. Nah, jika benar dan cepat, kemampuan ia dianggap tinggi. Jika salah atau ragu-ragu, kemampuan ia dianggap lebih rendah. Nah, kemudian sistem memilih soal berikutnya yang paling cocok. AL memilih soal dari bank soal yang sudah diberi label tingkat kesulitannya. Kemudian hasil akhir dihitung dari pola jawaban, bukan jumlah benar salahnya aja. Hasil yang dihasilkan bukan sekedar nilai 80 atau 90, tapi perkiraan kemampuan aktual. Misalnya level pemahaman konsep, kelemahan spesifik, kemudian rekomendasi materi sesuai kebutuhan. Kemudian manfaat praktis asesmen adaptif berbasis AL. Nah, yang pertama itu lebih cepat selesai. Jadi siswa itu tidak perlu mengerjakan 50 soal, mungkin hanya sekitar 15-20 soal sudah cukup untuk mengukur kemampuan dengan akurat. Kemudian yang kedua, setiap peserta mendapat tes yang pas, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Nah, jadi sehingga pengalaman belajar lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, hasil lebih akurat karena menilai dari pola respon, pola skor yang mentah. Kemudian yang keempat adalah memberi rekomendasi belajar otomatis. Nah, sistemnya dapat mengusulkan topik yang harus diulang, latihan tambahan, materi lanjutan jika hasilnya tinggi. Kemudian yang kelima, menghemat waktu guru atau instruktur. Jadi guru itu bisa langsung melihat laporan kemampuan tanpa harus memeriksa satu persatu. Kemudian bagaimana cara menggunakan sistem asesmen ataupun langkah sederhananya? Yang pertama, masuk ke platform asesmen, biasanya melalui aplikasi LMS kampus atau website. Kemudian yang kedua, memulai tes. Ya, jadi untuk memulai tes, tekan tombol mulai tes adaptif. Sistem otomatis memilih soal pertama yang tingkatnya sedang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kerjakan soal satu persatu. Nah, jadi setiap jawaban akan mempengaruhi soal berikutnya. Tidak ada waktu untuk kembali ke soal sebelumnya karena alurnya itu sistematis. Kemudian langkah keempat, selesaikan tes saat sistem menutup sesi. Tes biasanya berakhir otomatis ketika AL menganggap data sudah cukup untuk menentukan kemampuan. Langkah kelima itu lihat hasil dan rekomendasi. Output yang sering muncul adalah level kemampuan, topik yang dikuasai, topik yang perlu diperbaiki, saran materi atau latihan tambahan. Contoh sederhananya, bayangkan kalau kita ikut tes matematika kan, soal 1 sedang. Kita benar, sistem memberi soalnya akan sedikit lebih sulit. Kemudian kalau soal yang kedua sulit, kita salah, sistem menurunkan tingkat kesulitan. Nah,
Kemudian kalau soal ketiganya sedang, ya benar, kita benar, sistem mencoba soal menengah atas. Jadi kemampuan matematika kita berada pada level menengah sampai ke atas. Adapun contoh konkret soal yang kedua yaitu sertakan contoh konkret tentang bagaimana hasil dari asesmen ini dapat membantu dosen dalam melakukan intervensi pembelajaran. Nah, adapun contoh konkretnya yaitu misalnya sebuah platform asesmen adaptif berbasis AL mirip konsepnya dengan kayak akademi, memberikan laporan berikut kepada dosen dan mahasiswa. Nah, misalnya contohnya lah kemampuan Aulia, salah satu mahasiswa gitu ya, kemampuan Aulia. Nah, pemahaman aljabarnya 82% kuat, pemahaman statistikanya 59% perlu penguatan. Kemudian pemecahan masalah kontekstual 71% cukup. Kemudian kecepatan menjawab baik, jenis soal yang sering salah, diagram data dan interferensi grafik. Kemudian rekomendasi AL, berikan materi penguatan statistik dasar plus latihan membaca grafik. Nah, kemudian ada pun manfaat untuk dosen intervensi pembelajaran yang personal. Ya, dosennya dapat membuat kelompok belajar berdasarkan kebutuhan nyata. Contohnya dari hasil seluruh kelas, misalnya 12 mahasiswa lemah di statistika, 7 mahasiswa lemah di aljabar, 5 mahasiswa sudah berada di level tinggi, maka dosennya bisa membuat kelas remedial khusus statistika, kemudian memberikan latihan menantang untuk kelompok mahir, kemudian menghemat waktu karena intervensi tepat sasaran bukan general. Kemudian dosen itu dapat mengetahui kelemahan kelemahan spesifik dari setiap mahasiswa. Kemudian dosen ini dapat memonitor progres dari waktu ke waktu, karena kan setiap tes kan memperbarui kemampuan siswa. Kemudian dosen ini juga dapat meminimalkan bias penilaian. Kemudian manfaat untuk mahasiswa itu, mahasiswa bisa mengetahui level kemampuan secara jelas. Kemudian mahasiswa itu langsung tahu topik yang harus diperbaiki. Kemudian sistem memberikan latihan rekomendasi yang otomatis. Mahasiswa juga dapat memantau perkembangan dari progresnya. Kemudian banyak juga manfaat lainnya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.